Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dimanapun berada, khususnya rekan-rekan guru serta PPG yang sedang menanti jadwal UP atau uji pengetahuan yang akan dilaksanakan dalam 2 hari ke depan. Rekan-rekan sebelumnya telah menyimak video yang saya share tentang persiapan ujian. Saat ini kita akan fokus membahas tentang pelaksanaan ujian. Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan di subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Ilmu SPD. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan, di mana kita akan berfokus pada poin-poin yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan ujian, yaitu saat pelaksanaan. Di sini ada 6 poin, dan poin demi poin saya harap rekan-rekan dapat diperhatikan karena ini sangat penting untuk rekan-rekan ketahui. Baiklah, yang pertama itu bahwa peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Ini yang penting, mengikuti dan menaati instruksi. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini diinstal ke Android, di mana kemarin sempat saya share video sebelumnya apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi ujian. Salah satunya adalah yang pertama laptop, yang kedua handphone atau Android. Kita melaksanakan ujian itu pada laptop. Kemudian pengawas dari LPTK tempat kita ujian itu mengawasi melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya yang kedua, yaitu peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi ketika kita melakukan uji coba, nanti akan kita tahu prakteknya itu akan sama dengan saat kita akan melaksanakan ujian. Di mana langkah kedua di situ adalah kita setelah memasukkan nomor peserta maupun token, maka akan di bawahnya tampil fakta integritas. Di mana fakta integritas ini adalah kita klik nanti menyetujui fakta integritas untuk memulai ujian. Maka langkah selanjutnya yang C, yaitu peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Catatan, di mana kita diawasi melalui aplikasi Zoom oleh pengawas tersebut, disyaratkan hanya ada kita dan tidak ada orang lain, serta tidak ada alat bantu lain yang memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan yang tidak dibenarkan. Yang ke-D atau keempat, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi maksudnya di sini adalah bukan kamera pada layar laptop ya, tetapi 100% wajah itu kita tampilkan betul-betul kita menghadap ke laptop, tidak mengambil posisi sudut menyamping dan lain-lain dari arah laptop yang bisa saja dicurigai itu merupakan trik yang tidak dibenarkan. Yang E, selama waktu pelaksanaan ujian. Nah ini selama waktu pelaksanaan ujian, di mana kita tahu bahwa ujian nanti akan dilaksanakan selama 180 menit atau 3 jam. Jadi 3 jam itu peserta ini harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Jadi ketika kita sudah mulai klik start ujian dan 180 menit hitung mundur, maka kita tidak boleh lagi meninggalkan kamera Zoom untuk melakukan aktivitas lain selain ujian. Artinya apa? Ini harus kita perhatikan apa saja yang harus kita siapkan. Itu kemarin sudah saya share pada video sebelumnya, bahwa kita harus betul-betul mempersiapkan dari perangkat, alat maupun yang lainnya itu 100% sudah harus siap. Jadi kalau kita mau ke belakang dulu, itu lakukan sebelum ujian. Kemudian kalau kita memang ada obat yang harus rutin kita minum, itu kita persiapkan dengan ditemani oleh air putih dengan botol transparan. Itu yang kelima. Yang keenam, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, jadi ini ada tata tertib
Ini banyak ya, nanti kita bahas di video saya selanjutnya. Jadi perhatikan bahwa tata tertib ini harus diikuti oleh peserta karena ini memang sudah ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Demikian untuk poin-poin yang kita harus perhatikan pada saat pelaksanaan ujian. Lalu kita bisa lanjut sedikit, kita tambahkan setelah pelaksanaan ujian itu nanti akan ada peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjaminan mutu panitia nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Ini ada 2 poin. Jadi ketika kita selesai, itu nanti kita langsung diarahkan untuk mengisi kuesioner. Kedua, baru kita diperbolehkan mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Namun ini akan terjadi sesuai kebijakan daripada pengawas. Jika memang tidak memungkinkan untuk pengisian kuesioner sebelum kita mengakhiri UP, bisa jadi kita duluan mengakhiri UP, lalu kita mengisi kuesioner setelah itu dengan kita berkomunikasi melalui WhatsApp atau grup pengawas yang sudah dibuat oleh pengawas tersebut. Mungkin demikian untuk pembahasan kali ini mengenai pelaksanaan ujian UP. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan mengikuti kegiatan UP dalam 2 hari ke depan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.